Perkenalkan, nama saya Oktrivika Morabur Tambah, NIM 18050101066, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Kemarin pada bab 1 kita udah membahas mengenai sistem keuangan. Di bab 2 kita membahas mengenai bank komersial, dan pada saat ini kita akan membahas mengenai perusahaan asuransi dan dana pensiun pada bab 3. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui lebih dalam apa sih itu perusahaan asuransi dan dana pensiun. Perusahaan asuransi dan dana pensiun merupakan lembaga perantara keuangan dengan dana kontrak dari pelanggan dan mengalokasikannya ke berbagai investasi seperti saham dan obligasi. Demand asuransi muncul karena sifat manusia yang risk adverse dan terinsentif untuk mentransfer resiko. Namun manusia tak mampu mentransfer seluruh resiko karena adanya increasing cost of transfer. Kurva menunjukkan bahwa biaya akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya resiko yang ingin ditransfer. Dan kita akan membahas mengenai masalah potensial dalam asuransi. Yang pertama ada hubungan dengan the beneficiary. Tertanggung memberi informasi lengkap dan akurat. Pembeli asuransi bukan mencari keuntungan. Kewajiban asuransi berkurang bila ada tanggungan dari pihak lain. Harus memiliki banyak tertanggung agar resiko tersebar. Kejadian buruk yang diasuransi harus dapat dihitung. Probabilitas kejadian harus dapat diukur perusahaan. Masalah yang biasanya potensial dalam asuransi yaitu adverse selection, yakni pihak yang paling ingin membeli asuransi adalah yang paling beresiko karena memerlukan pemeriksaan fisik dan catatan rumah sakit. Mola hasrat, yakni pembeli menjadi kurang berhati-hati karena ada asuransi, memerlukan deductible dan transfer resiko bahaya pada lembaga penyedia jasa kesehatan. Dalam proses penjualan asuransi, setidaknya kita memerlukan agen penjual dalam jumlah besar karena agen menjual target penjual sering tidak memperhatikan risiko dari tertanggung, dan tim penilai untuk mengendalikan risiko mengevaluasi dan mengesahkan akan menolak calon pembeli. Sekarang kita akan memasuki jenis-jenis asuransi. Klasifikasi berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki. Dia ada 2, asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan kepada ahli waris kematian. Produk asuransi ini mencakup asuransi kesehatan, anuitas kesehatan, dan perusahaan. Asuransi jiwa, life insurance, asuransi jiwa berjangka panjang, asuransi jiwa penuh, asuransi jiwa universal. Asuransi umum, asuransi harta benda, asuransi tanggung gugat, seperti itu. Sekarang kita akan membahas mengenai reasuransi dan regulasi. Untuk memindahkan sebagian resiko, perusahaan asuransi dapat melakukan reasuransi ke perusahaan lain dengan membayar sebagian premi yang diterima. Di sisi lain, regulasi pemerintah di perusahaan asuransi tergolong rendah karena perusahaan tunduk kepada standar investasi agar bisnisnya aman, dan usaha ini mampu menggalang dana masyarakat secara besar, meningkatkan investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di Indonesia, produk asuransi masih kurang diminati masyarakat karena banyaknya anggapan bahwa asuransi serupa dengan penjudian. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga masih mencakup segmen tertentu. Masih banyak citra buruk dari perusahaan asuransi seperti klaim yang sulit, kurangnya informasi yang cukup dari agen asuransi, dan informasi pada polis asuransi kurang jelas. Dana pensiun merupakan instrumen yang mengakumulasikan kenyataan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun. Peningkatan pada demand pensiun karena berbagai hal seperti kehidupan yang semakin urban sehingga orang tua semakin sulit untuk menggantungkan hidup pada anak-anaknya. Harapan hidup meningkat, umur pensiun semakin muda, lahir kesadaran jangka panjang masyarakat modern. Sumber penghasilan pensiun dapat berasal dari tabungan pribadi atau program yang disponsori perusahaan. Jenis dana pensiun berdasarkan manfaat dan kontribusi. Ada program pensiun manfaat pasti mengacu pada manfaat yang akan diperoleh pekerja pada masa depan. Program pensiun manfaat pasti ada 2, manfaat pensiun normal dan dipecat.
manfaat pensiun cacat, pensiun ditunda, dan yang terakhir ada program pensiun iuran pasti terbagi menjadi profit sharing, money preference pension plan atau MPPP, thrift and shopping plan, shock business plan, equity stock ownership plan. Terus sekarang kita akan membahas jenis berdasarkan penyediaan jasa. Ada program pensiun swasta, program pensiun pemerintah, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dibentuk oleh badan atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan proses program pensiun iuran pasti pada perorangan. Regulasi dana pensiun dikenakan regulasi yang rendah sebab perusahaan ini meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan. Akan tetapi sistem pendanaan seperti pay as you go yang sangat rentan dengan kondisi perusahaan bisa berhenti bila perusahaan bangkrut. Regulasi dana pensiun studi kasus Amerika Serikat untuk menghindari kegagalan dalam pendanaan disusun ERISA yang memuat penataan standar pendanaan minimum untuk iuran minimum yang harus dibayar oleh sponsor, penetapan standar fidusia bagi perwakilan manajer dan konsultan dari dana pensiun, penetapan batasan minimum lama kerja untuk mendapatkan manfaat pensiun, serta membentuk lembaga pension benefit guarantee corporation. Di Indonesia, untuk menghindari kegagalan dalam pendanaan program pensiun ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 mengenai pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja. Peraturan ini mengatur pilihan portofolio investasi yang didasarkan pada prinsip likuiditas, resiko rendah, aman, dan memiliki hasil optimal. Regulasi dana pensiun Indonesia, peraturan lainnya merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Mengenai perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Demikian presentasi hari ini mengenai perusahaan asuransi dan dana pensiun. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.